Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Nuriska dengan MPM 10060319040 dari kelas Farmasi A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan isotonis dengan soal suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg, ekivalensi NaCl sama dengan 0,45, natrium benzoat 1,0 mg, ekivalensi NaCl sama dengan 0,22, BAH 5,0 mg, ekivalensi NaCl sama dengan 0,60, aqua pro injeksi ed 5 mili. Pertanyaannya, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Isotonis, atau hipertonis, atau hipotonis? B. Bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Setelah kita membaca dan memahami soal, kita lihat perhitungannya. Sebelumnya, untuk larutan isotonis yang dibuat 5 mili, maka kita membutuhkan 0,9% dikali 5 mili, di mana 5 mili merupakan volume yang dibutuhkan, dan NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis yaitu sebanyak 0,045 gram NaCl. Kemudian sebelum itu kita kembali pada soal tadi. Disebutkan larutan injeksi mengandung beberapa komponen diantaranya atropin sulfat, natrium benzoat, dan BAH. Tiap komponen zat tersebut memiliki keterkandungan NaCl, sehingga jika kita ingin mengetahui seberapa banyak NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis, maka kita sebelumnya perlu mengetahui seberapa banyak keterkandungan NaCl yang sudah dilarutkan di injeksi tersebut. Untuk menghitung keterkandungan NaCl pada setiap komponen tersebut, maka tinggal mengkalikan massa dari komponen tersebut dengan ekivalensi NaCl. Sebagai contoh, atropin sulfat memiliki massa 50 mg, dikonversi ke bentuk gram menjadi 0,05 gram, dikalikan dengan ekivalensinya dan menghasilkan 0,0225 gram NaCl. Itulah nilai NaCl yang terkandung dari komponen atropin sulfat. Kemudian untuk natrium benzoat dan BAH perhitungannya sama, sehingga untuk natrium benzoat hasilnya 0,00022 dan BAH hasilnya 0,003. Setelah dihitung keterkandungan NaCl pada setiap komponen zat penyusun larutan tersebut, maka hasilnya dijumlahkan dan didapat total gram NaCl yang terkandung di dalam larutan injeksi tersebut, yaitu sebanyak 0,0257 gram NaCl. Setelah diketahui gram NaCl yang sudah terkandung dalam larutan injeksi tersebut, maka kita bisa menghitung NaCl yang dibutuhkan. Sebelumnya, suatu larutan dapat dikatakan isotonis harus mengandung sebanyak 0,9 gram NaCl. Dari hasil total gram NaCl tadi, terlihat bahwa nilainya kurang dari 0,9 gram NaCl. Maka larutan tersebut bukan larutan isotonis, melainkan hipotonis. Sehingga kita membutuhkan NaCl untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis. Caranya dengan mengkalikan 0,9 dikali total gram NaCl yang telah dihitung, maka dihasilkan gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis yaitu sebanyak 0,01928 gram NaCl. Itulah
NaCl murni yang dibutuhkan untuk membuat larutan injeksi tersebut menjadi isotonis. Kemudian, jika tidak digunakan NaCl untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis, melainkan menggunakan dekstrosa, maka perhitungannya total NaCl yang dibutuhkan dibagi 0,18 gram NaCl, di mana 0,18 itu merupakan keterkandungan NaCl di dalam dekstrosa dan didapatkan hasil 0,100711 gram. Kemudian, selain menggunakan massa untuk melihat keterkandungan dengan NaCl pada setiap komponen penyusun dari larutan injeksi tersebut, juga dapat menggunakan persen. Maka dapat dilihat perhitungannya. Sebagai contoh, atropin sulfat memiliki massa yang tadi 50 mg dikonversi ke dalam gram menjadi 0,05 gram. Maka 0,05 gram dibagi 5 mili per gram dikali 100%, di mana 5 mili per gram itu merupakan volume injeksi. Maka diperoleh persen sebanyak 1%. Pada suatu larutan isotonis, NaCl yang terkandung di dalamnya adalah 0,9%. Maka dilihat dari persen, larutan tersebut bukan isotonis. Jika ditambahkan dekstrosa, maka perhitungannya persen NaCl butuh dikali 0,18, di mana 0,18 ini merupakan hasil keterkandungan NaCl di dalam dekstrosa. Dilihat dari hasil perhitungan, maka kesimpulannya A. Injeksi yang dihasilkan bukan larutan isotonis, melainkan larutan hipotonis. B. Karena injeksi tersebut bukan merupakan larutan isotonis, melainkan larutan hipotonis, maka perlu dilakukan penambahan NaCl atau dengan penambahan dekstrosa untuk membuat larutan tersebut menjadi larutan injeksi isotonis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.